Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar kalian? Moga-moga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajarnya. Nah, setelah kita mempelajari istima, lalu al-hiwar, lalu at-tarkib, sekarang kita masuk ke al-qiraah dengan judul Al-Hadharah Al-Islamiyah Bainal Amsi wal Yaum. Jadi teknisnya itu adalah, pertama, ibu akan membacakan secara keseluruhan. Sambil ibu membacakan, sambil kalian memahami maknanya ya. Lalu yang kedua, nanti ibu akan membacakan kembali teksnya satu kalimat dengan artinya. Dan yang ketiga, ibu akan menunjuk salah satu dari kalian atau beberapa orang dari kalian untuk membaca kembali teks ini dan memaparkan apa yang kalian pahami, oke? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama ibu akan membacakan teks secara keseluruhan. Al-Hadharatul Islamiyatu Bainal Amsi wal Yaumi. Anzalallahu al-Qur'ana ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hudan linnasi jami'an. فاحتاج المسلمون إلى قراءة هذا الكتاب الكريم وفهم معانيه، فظهرت علوم القراءات وعلوم التفسير والتفسير وعلوم اللغة العربية، واحتاج المسلمون أيضا إلى أن يفهموا الشريعة، فظهرت علوم أصول الفقه والفقه، وقد فرض القرآن على المسلمين أن يتفكروا في أحوال الكون. وبهذا اهتم المسلمون بالعلوم التجريبية، فظهرت علوم الكيمياء والفيزياء والطب والبيولوجيا وما أشبه ذلك من العلوم الطبيعية. وظهر المنهج وظهر المنهج التجريبي أول مرة في تاريخ الحضارة البشرية على علماء الإسلام. واعتبر جابر بن الحيان من الأوائل الذين أدخلوا هذا المنهج في أبحاثهم. وكان جابر أعظم الكيميائيين، ومن مصنفاته في الكيمياء كتاب الخواص وكتاب السبعين وكتب أخرى مشهورة. هو يعمل صيدلانيا في الكوفة. واعتبر ابن الهيثم من الرواد الذين أسسوا المنهج التجريبي في علم الفيزياء، فهو ينشئ علم الضوء. واشتهر البيروني بقياس مسافة الأرض وبيان كسوف الشمس، وناقش الأدلة على كروية الأرض ودورانها حول محورها وحول الشمس، وابتكر مرصادا لرصد الكواكب والنجوم. وكان ابن سينا أول من استعمل التخدير في الجراحة. وكان ابن النفيس أول من اكتشف الدورة
ad-dawamiyah wa bayyana harakata ad-dawrah ad-dawamiyah fi ri'ataini wa fil jismi washtahara kadzalika bi tashrihil jismi wa huwa asasu ilmi tashrihi wa sabaqa kadzalika ulama'ul islami fi riyadhiyati minhum Ibnu Jabir al-Battani wa Musa bin Syakir wal Baruni. Wa hakadha kana al-islamu min aqwal awamili ala taqaddumil hadarati fi maidanil ulumil mukhtalifati. Wa hakadha taqaddamat al-hadaratul islamiyah fil waqti alladhi kanat fihi Auruba fi dhalamil jahli fil waqti alladhi yusamma bil qurunil wusta. Wal yawma nushahidu kathiran minad duwalil gharbiyati mithlu Amerika wa Auruba laha saytaratun azimatun ala duwali al-islamiyah wa ghairiha minad duwali fil alam fi jami'i mayadin al-hayatil iqtisadiyah was-siyasiyah wal-ijtimaiyah. Aina nahnul muslimuna al-yawm min haula'il dhar. Bagaimana? Kalian sudah memahami isi dari teks ini? Nah, kalian harus mengingat-ingat lagi ya mufradat yang telah Ibu ajarkan sebelumnya. Nah, sekarang Ibu akan mengartikan satu kalimat ya. Al-hadaratul islamiyatu bainal amsi wal yaumi. Peradaban Islam antara zaman yang telah lalu atau zaman sebelumnya dan hari ini, maksudnya zaman sekarang. Anzalallahu al-Qur'ana ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hudan linnasi jami'an. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai petunjuk bagi manusia, bagi seluruh manusia. Fahtajal muslimuna ila qiraati hadzal kitabil karimi wa fahmi ma'anihi. Maka para muslim itu memerlukan untuk membaca kitab ini, kitab yang mulia ini, maksudnya adalah kitab Al-Quran. Wa fahmi ma'anihi, dan memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Fa dhaharat ulumul qiraati wa ulumut tafsir wa ulumul lughah al-arabiyyah. Maka muncullah ilmu qiraat, ilmu tafsir dan ilmu bahasa Arab. Wahtajal muslimuna aidan ila an yafhamu syariah, dan para muslim juga memerlukan untuk memahami syariat. Fadhaharat ulumu usul fiqih wa qad faradhal Qur'an 'alal muslimina an yatafakkaru fi ahwalil kauni. Maka muncullah ilmu usul fikih, lalu fikih, dan Al-Quran itu mengharuskan atau mewajibkan kepada setiap muslim itu untuk berpikir. Berpikir tentang apa? Berpikir tentang keadaan alam. Wa bihadza ihtammal muslimuna bil ulumit tajribiyah. Dan dengan demikian, dengan alasan tadi, maka para muslim itu harus memiliki perhatian terhadap ilmu eksperimen, maksudnya. Fadhaharat ulumul kimiyai wal fiziyai wat tibbi wal biologia wa ma asbaha dzalika minal ulumi tabi'iyah.
Nah, maka muncullah ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu biologi, dan ilmu-ilmu yang menyerupai seperti yang tadi Ibu sebutkan, yang termasuk ilmu sains. Wa dhaharal manhajut tajribiyyu awwala marratin fi tarikhil hadaratil basyariyah ala ulama'il Islam. Dan metode eksperimen itu muncul pertama kali itu pada sejarah peradaban manusia ketika ulama Islam. Wa'tubira Jabir bin Hayyan minal awailil ladzina adkhalu hadzal manhaja fi abhathihim. Dan Jabir bin Al-Hayyan ini dianggap sebagai orang yang pertama memasukkan metode ini dalam pembahasannya. Wa kana Jabirun a'dhamal kimiyaiyina, dan Jabir bin Hayyan ini merupakan tokoh besar ilmu kimia. Wa min musannafatihi fil kimiyai Kitabul Khawasi wa Kitabus Sab'ina wa kutubun ukhra masyhuratun. Dan karangan-karangannya dalam bidang kimia ini seperti Kitabul Khawas, Kitabus Sab'in, dan buku-buku yang lain yang terkenal. Wa ya'malu soidalaniyan fil Kufah. Dan Jabir bin Hayyan ini merupakan apoteker di kota Kufah. Wa'tubira Ibnul Haytham minar ruwadi alladzina assasul manhajat tajribi fi ilmil fiziyya. Dan Ibnul Haytham dianggap sebagai pelopor, yaitu orang-orang yang mendirikan metode eksperimen dalam ilmu fisika. Fahuwa yunshi'u ilmu dhawi, dan dia itu dia itu mengembangkan ilmu cahaya. Washtaharul Bayruni biqiyasi masafatil ardi. Dan Bayruni terkenal dengan pengukuran jarak bumi. Wa bayani kusufi syamsi, dan penjelasannya terkait gerhana matahari. Wa naqashal adillata ala kurawiyatil ardi wa dawaraniha haula mihwariha wa haula syamsi. Dan dia itu memberikan pendapat atau dalil bahwa bumi itu bulat. Dan dia juga berpendapat tentang perputaran bumi sekitar porosnya dan sekitar matahari. Wa batakaro mirsadan lirosdil kawakibi wan nujumi. Dan dia itu berkreasi dengan alat teropongnya untuk mengamati planet-planet dan bintang-bintang. Wa kana Ibnu Sina awwala man ista'malat tahdira fil jirahah. Dan Ibnu Sina merupakan salah satu tokoh yang pertama menggunakan anestesi dalam operasi. Wa kana Ibnu Nafis awwala man iktashafa ad-daurah ad-dawamiyah wa bayyana harakatat daurah ad-dawamiyah fi ri'ataini wa fil jismi. Ibnu Nafis merupakan orang yang pertama mengembangkan tentang peredaran darah, dan dia menjelaskan tentang pergerakan
peredaran darah atau pergerakan aliran darah tersebut dalam paru-paru dan dalam tubuh. Washtahara kadzalika bitasyrihil jismi, dan dia terkenal dengan anatomi tubuh. Wa huwa asasu ilmi tasyrihi, dan dia itu anatomi tubuh itu merupakan dasar dari ilmu anatomi tubuh. Wasabaqa kadzalika ulama'ul islami fir riyadhiyati minhum Ibnu Jabir al-Battani wa Musa ibni Syakir wal Bairuni. Dan pada zaman dahulu juga ada banyak ulama-ulama Islam dalam bidang matematika, seperti Ibnu Jabir al-Battani, lalu Musa ibnu Syakir, dan al-Bairuni. Dan selain itu juga ada yang kita kenal dengan Bapak Al-Jabar, yaitu Al-Khwarizmi. Kita lanjut. Wahakadha kana al-islamu min aqwa al-awamili ala taqaddumil hadarati fi maidanil ulumil mukhtalif. Dengan demikian kita bisa mengetahui ya bahwa Islam merupakan faktor terkuat dalam atau untuk kemajuan peradaban dalam lingkup ilmu yang bermacam-macam. Wa hakadha taqaddamat al-hadaratul islamiyah. Nah, dengan demikian maka peradaban Islam itu menjadi maju fil waqti alladzi kanat fihi Auruba fi dhalamil jahli, yaitu dalam waktu ketika orang-orang Eropa itu masih dalam zaman kebodohan gitu ya. Fil waqtil ladzi yusamma bil qurunil wusta, pada waktu yang disebut dengan abad pertengahan. Wal yauma nusyahidu katsiran minad duwalil gharbiyati mislu Amerika wa Auruba laha saitaratun azimatun alal duwalil islamiyati wa ghairiha. Nah, pada zaman sekarang atau pada hari ini kita menyaksikan bahwa banyak dari negara-negara Islam di dunia ini kita melihat bahwa dikoreksi. Nah, pada zaman sekarang atau pada hari ini kita melihat bahwa negara-negara Barat itu seperti Amerika dan negara Eropa, mereka itu mempunyai dominasi yang besar pada negara-negara Islam dan negara-negara lainnya di dunia ini. Wa ghairiha minad duwali fil alami fi jami'i mayadinil hayatil iqtisadiyah wasiyasiyah wal istimaiyah. Jadi negara-negara Barat itu sekarang memiliki dominasi yang besar dalam aspek atau dalam lingkup kehidupan, seperti dalam ekonomi, dalam politik, dan dalam sosial. Aina nahnul muslimuna al-yawm min haula'il gharbi. Aina nahnul muslimuna al-yawm min haula'il gharbi. Kita muslim yang pada hari ini, pada zaman sekarang itu kemana? Kenapa kita lebih ketinggalan dari mereka, orang-orang Barat? Padahal tokoh-tokoh pertama dalam al-ulum at-tajribiyah itu merupakan tokoh-tokoh dari Islam. Tapi mengapa pada zaman sekarang malah sebaliknya? Malah negara-negara Barat yang banyak memiliki ilmu-ilmu eksperimen. Ini menjadi bukan pecutan, pecutan maksudnya
tamparan keras buat kita, orang-orang Islam. Kita harus tetap di samping kita mempelajari ilmu agama, ilmu yang lain, al-ulumut tajribiyah yang lain, ya ilmu-ilmu al-ulumut tajribiyah juga harus kita pelajari agar kita tidak dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang barat. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa ya untuk mengerjakan latihan dan patung tugas yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.